Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dengan pembelajaran fikih. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang masalah tradisi seputar kematian. Ini merupakan kelanjutan dari materi yang pertama, yaitu adab ketika sakit, adab menjenguk orang sakit, dan bertakziah. Sekarang pada pertemuan keempat ini saya akan membahas tentang tradisi seputar kematian. Pada bagian yang pertama ini saya akan membahas yang pertama tentang masalah hukum menangisi orang mati. Yang kedua isyhad atau persaksian. Yang ketiga mengharumkan jenazah dengan membakar dupa. Yang keempat, mengiringi jenazah dengan bacaan tahlil. Yang kelima, hukum melakukan talqin. Talqin ada dua, di sini nanti yang akan kita bahas, yaitu talqin saat sakaratul maut, dan yang kedua, talqin setelah pemakaman jenazah. Baiklah, yang pertama kita bahas tentang masalah menangisi orang mati, bagian yang pertama. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menangisi kepergian putra beliau Ibrahim, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Sunan Ibnu Majah nomor 1657. Punya hadisnya begini. An Asma bin Yazid qalat lamma tufiya ibnu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ibrahim, baka Rasulullah Faqala lahul mu'azzi. Ketika Ibrahim putra beliau meninggal, Rasulullah menangis. Kemudian orang-orang yang bertakziah berkata, entah itu Abu Bakar atau Umar. Jadi dari perawi itu ragu. Anta haqqun man 'azzamallahu haqqah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling pantas untuk mengagungkan hak Allah. Artinya bahwa Kanjeng Nabi sampean itu kok kayak-kayaknya tidak terima dengan ketentuan Allah. Faqala Rasul, maka Kanjeng Nabi menjawab, tadma'ul ain wa yahzunul qalb. Air mata bercucuran, hati bersedih. Wala naqulu ma yasqutur rabb. Dan kami tidak mengatakan sesuatu yang menyebabkan Allah marah. Laula annahu wa'dun shadiqun wa maw'udun jami'un. Kalau saja bahwa kematian itu adalah memang sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti datang. Wa anal akhirata bin awal, dan orang-orang yang kemudian akan mengikuti pada orang-orang yang mati sebelumnya. La wajadna 'alaika ya Ibrahim afdala mimma wajadna wa inna bika lamahzunun. Tentu kami akan mendapati engkau wahai Ibrahim afdala mimma wajadna, lebih utama daripada yang kami dapatkan. Wa inna bika mahzunun, sesungguhnya kami bersedih atas kepergianmu. Jadi ini menangis karena meninggal oleh seseorang yang dikasihi, itu adalah sesuatu yang manusiawi. Karena itu maka kemudian Rasulullah sebagai manusia, sisi-sisi kemanusiaan beliau, juga beliau menangis ketika ditinggal pergi oleh yang terkasih, oleh salah seorang yang beliau cintai, yaitu Ibrahim, putra beliau. Kemudian dalam hadis yang lain, ini ada suatu ketika Kanjeng Nabi menziarahi makam ibundanya. Kemudian beliau menangis. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala zaron Nabi, Kanjeng Nabi berziarah kubra ummi, ke makbarah umminya, ibunya. Fabaka, kemudian beliau menangis. Wa abka man haulahu, sehingga menangislah orang-orang di sekitar beliau atau orang-orang yang mengikuti beliau berziarah. Ini artinya
bahwa ketika kita berziarah kubur kemudian kita menangis teringat pada masa-masa almarhumah atau almarhum masih hidup, bagaimana kebaikan-kebaikan beliau, bagaimana kesalehan beliau, ya, bagaimana kasih sayang beliau kepada kita, misalkan mereka selaku orang tua. Kemudian kita yang berziarah itu menangis, tidak masalah, yang penting tidak berlebihan. Karena itu maka kemudian ini kami tegaskan bahwa menangisi orang mati yang dilarang adalah apabila sampai berteriak-teriak. An Masruq an Abdullah radhiyallahu an, bahwa ini laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Tidaklah termasuk golongan kami, yaitu orang-orang yang memukul-mukul pipi, wa syaqqal juyub, menyobek-nyobek pakaian, wa da'a bid'awal jahiliyah, dan berdoa sebagaimana doanya orang jahiliyah. Jadi orang jahiliyah dulu ada salah satu tradisi yang tidak patut kita contoh. Kalau ada orang meninggal itu kemudian ada orang yang terkasih, orang yang paling dikasih, itu kemudian mereka memukul-mukul pipi, ya sebagai bentuk kesedihan, kemudian menyobek-nyobek pakaiannya. Oh, saya ikut siapa? Saya nanti gimana hidup saya ini? Saya akan sia-sia. Saya akan kehilangan pegangan dan seterusnya. Saya kehilangan harapan. Nah, ucapan-ucapan seperti itu berlebihan. Tapi kalau sekedar menangis, ya, sekedar menangis bersedih sebagai apa? Memang satu sisi kemanusiaan kita ketika kita ditinggal mati, menangis itu wajar lah, ya. Yang penting tidak melewati batas. Baik. Yang kedua, yang berikutnya adalah mengharumkan jenazah dengan dupa. Kalau orang Jawa mengenalnya dengan apa? Istilahnya menyan. Bagaimana sih mengharumkan jenazah dengan menyan? Jadi kan gini, kalau masa-masa dulu, itu waktu kecil-kecil saya misalkan, kalau ada jenazah itu biasanya di kanan kirinya, di bawah keranda itu, di bawah ambennya jenazah, itu dikasih menyan. Itu biar baunya kan harum. Dalam arti harumnya gimana? Harumnya ya tidak berbau jenazah, ya. Apalagi sekarang sudah tidak terlalu banyak dijumpai seperti ini. Tetapi ternyata bahwa mengharumkan jenazah dengan membakar dupa itu juga diperbolehkan. Misalkan dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi memerintahkan agar tubuh mayat diberi pengharum sebanyak 3 kali. Idza ajmartum al-mayyit fa'ajmiruhu thalathan. Kalau kalian memberikan pengharum atau membakar dupa kepada mayat, maka berilah 3, maksudnya 3 sisi ganjil, gitu ya. Kemudian hadis yang lain meneladani Rasulullah, Ibnu Umar juga mengukup jenazah dengan uluwah, kayu gaharu yang digunakan sebagai pengharum. Jadi sebagai pengharum. Kalau sekarang mungkin orang itu sudah pakai yang praktis, pakai sabun. Sabun itu kan sudah wangi. Jadi begitu jenazah itu dimandikan, itu masih wangi karena diberi kapur barus. Idza ajmara istajmara bil uluwah. Apabila dia membakar dupa, maka dengan kayu uluwah. Wabika furiyatrahu almal uluwah. Nah, jadi boleh ya membakar dupa. Bukan untuk mendatangkan roh-roh halus, itu bukan itu maksudnya, tapi mengharumkan ruangan itu. Ya. Selanjutnya isyhad. Adakah iki misalnya mas-mas ini pernah ya ikut prosesi jenazah, mensolidasi jenazah di masjid atau di mushola, itu biasanya ada isyhad, persaksian atas kebaikan atau keburukan jenazah. Biasanya kalau di masjid-masjid itu ada
Tiang niki sae napa awon? Orang-orang jawabnya sae. Itu maksudnya gimana? Apakah ada dasarnya? Ini dasarnya dari hadis Rasulullah. Ya. Nah, jadi ketika ada suatu saat ada sekelompok orang mengiringi jenazah, ngetutno jenazah. Kemudian mereka memuji jenazah itu. Mendengar pujian-pujian itu, kemudian Rasulullah menjawab, wajib baginya wajiban. Berikutnya kemudian datang lagi jenazah. Datang lagi orang atau lewat lagi orang yang mengiringkan jenazah. Kemudian mereka mencela-cela jenazah tersebut. Nabi menjawab atau berkomentar wajibat, wajib baginya. Mendengar jawaban atau komentar Kanjeng Nabi wajibat, wajib baginya, Umar bertanya, kemudian Rasulullah menjawab, jenazah ini kalian puji-puji, maka ia wajib masuk surga. Sedangkan jenazah ini kalian celah-celah, maka ia wajib masuk neraka. Katakannya Nabi, kalian adalah saksi-saksi Allah. Nih, anak-anak sekolah marru bi janazatin fa asnau 'alaiha. Qala Nabi wajabat, tsumma marru yamurru bi ukhra. Kemudian mereka lewat dengan jenazah yang lain, fa asnau 'alaiha syarran. Mereka mencela. Qala Nabi wajabat. Qala Umar ma wajabat. Apa yang maksud wajabat kanjeng Nabi? Qala kanjeng Nabi dawuh, hadza athnaitum 'alaihi khairan fa wajabat lahul jannah. Jenazah ini kamu puji kebaikannya, maka dia wajib masuk surga. Wahada, sedangkan jenazah ini kamu memuji, kamu mencela kejelekannya, wajibat lahun nar, maka dia wajib masuk neraka. Antum syuhadaullah bil ard, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Nah, artinya begini, ya. Bahwa setiap muslim itu memang berpotensi sekali mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dia mempunyai anak, kemudian anaknya disekolahkan, semua itu kan sebuah kebaikan. Orang tidak meninggalkan sholat 5 waktu, itu kan kebaikan. Artinya bahwa saudara-saudara kita sesama muslim itu sudah meninggal. Sudahlah, kita tidak bisa membantu apa-apa selain dengan membantu persaksian seperti itu. Malah yang baik itu kita menutupi kesalahan jenazah itu supaya tidak menjadi beban dia di akhirat. Makanya kalau ada kesalahan-kesalahan ya sudah kita maafkan. Ada yang bertanya, loh, persaksiannya ada di masjid-masjid itu kan kayaknya dikondisikan, api nawawon, kan dikondisikan, diminta oleh kiainya. Lah ini maksudnya untuk mengingatkan kepada para hadirin untuk memberikan penilaian. Ya napa? Tian iki saya napa awon? Saya. Nah, ini artinya apa? Mengingatkan kepada masyarakat sebagai salah satu pelepasan kita kepada mereka, kepada jenazah, ini untuk menyaksikan atau untuk mengakui kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh almarhum almarhumah. Kemudian biasanya ya pada waktu kita mengiringkan jenazah, ya pada waktu ngetutno jenazah itu dengan membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sebenarnya gimana? Nah, ternyata di sini ada dalilnya. Imam Al-Hafidh Az-Zaila'i menyebutkan dalam kitabnya Nasbur Royah lil Ahadil Hidayah bahwa Rasulullah mengantarkan jenazah sambil mengucapkan kalimat tauhid sewaktu pulang dan perginya. Hadis ini hadis dhaif. Ya, tidak apa-apalah hadis dhaif. Memang hadis dhaif itu sebagaimana kemarin pada waktu kelas 1 kalian sudah mempelajari bahwa hadis dhaif itu bisa digunakan sebagai penunjang atau untuk amal fadhilul amal yang baik. Lah,
Ini juga ketika kita mengantarkan jenazah, mengiringkan jenazah. Itu biasanya kalau kita ketemu dengan teman kan cenderung ngobrol. Lah, kalau dengan ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan ucapan seperti itu, akhirnya kita kan tidak ngobrol sesuatu yang tidak berguna, atau jangan-jangan malah kadang-kadang kita ngerasani si jenazah. Dan pas sekali apa yang sudah diajarkan oleh kiai-kiai kita dulu, bahwa ketika kita mengiringi jenazah itu mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga ini juga menjadi suatu bekal bagi jenazah ketika mereka akan menghadapi pertanyaan kubur. Ya. Ini Ani bin Umar qala lam yakun yusma' min Rasulillah wa yamshi khalfal janazah illa qaula la ilaha illallah mubdiyan wa raji'an. Ya, jadi dari Ibnu Umar, lam yakun yusma' min Rasulillah, tidak didengar dari kanjeng Nabi wa yamshi khalfal janazah, ketika beliau berjalan di belakang jenazah, illa qaula la ilaha illallah, kecuali ucapan la ilaha illallah mubdiyan wa raji'an, pergi dan pulang. Kemudian yang kedua, dalilnya ya. Ini dari Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitab Ad-Dirayah fi Tahdits Ahad al-Adhidayah bahwa Rasulullah mengantarkan jenazah sambil mengucapkan kalimat tauhid sewaktu pulang dan perginya. Ya. Lam yakun yusma' min Rasulillah wa yamshi khalfal janazah illa qaula la ilaha illallah. Jadi ini ya sepintas memang hadisnya dhaif, tetapi itu ternyata mengandung suatu hikmah yang sangat-sangat besar, sangat-sangat agung sekali. Kenapa? Karena ketika kita mengantarkan jenazah, mayat ini kan sebenarnya dia dalam keadaan persiapan untuk menghadapi ujian atau pertanyaan yang menentukan akan nasibnya kelak di akhirat, di alam barzah. Dengan ucapan-ucapan la ilaha illallah itu, maka kemudian diharapkan itu juga akan mempunyai satu manfaat bagi si jenazah. Oke. Yang terakhir sekarang hukum mentalkin mayit. Talqin ini ada dua. Yang pertama talqin saat sakaratul maut, ketika orang menjelang mati. Talqin itu apa? Talqin itu memberikan tuntunan, mengajari seseorang. Ya. Yang disepakati oleh para ulama, talqin di sini adalah talqin ketika seseorang sakit keras mau meninggal dunia. Dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, talqinlah orang yang akan mati di antara kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Ya. Jadi Rasulullah bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang yang mau meninggal di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Tapi nek kuatir tidak nututi ya Allah, orang itu kelihatan sekarat di kupingnya, di kupingnya, di telinganya. Allah. Sebab kalau kita mengucapkan la ilaha illallah barangkali terlalu panjang, kemudian takutnya tidak tutup, tidak selesai. Ya. Mengapa? Karena dalam salah satu hadis dikatakan mangqala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang akhir perkataannya la ilaha illallah dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Nah, pokoknya kan wis duwe tiket, mbuh mampir nang ngene neraka pirang-pirang tahun, pokoknya wis duwe tiket. Itu maksudnya dakhalal jannah. Ya, perbuatan yang lain ya tetap diperhitungkan. Tapi kalau sudah sempat mengucapkan la ilaha illallah ketika ajal akan menjemput, maka dia sudah pegang tiket surga. Selanjutnya bagaimana terkait dengan masalah talqin sesaat setelah pemakaman jenazah. Abu Umamah berwasiat jika kelak telah meninggal dunia untuk diberlakukan sebagaimana Rasulullah memperlakukan orang-orang yang wafat.
Rasulullah memerintahkan agar orang mati yang telah dimakamkan untuk ditalkin. Nah, ini dasarnya talkin itu. Ya, diberi istilahnya apa? Kayak bocoran soal itu. Nah, ini Nabi Umamah ya. Fasawaitu at-turab ala qabri falyakum ahadun. Hendaknya salah seorang berdiri di ala ra'si qabri di atas kepala kuburan fal tsumal yaqul, kemudian berkata, ya fulan ibnu fulan, wahai fulan anaknya fulan, fa innahu yasma'u wa la yujibu, karena sesungguhnya jenazah itu mendengar, wa la yujibu, tidak bisa menjawab. Tsumma yaqul ya fulan fulan fa innahu yastawi qaidan. Kemudian berkatalah, wahai fulan bin fulanah, bin ibunya, fa innahu yastawi qaidan, karena sesungguhnya ketika itu jenazah duduk di kuburan. Ya, tsumma yaqul ya fulan fulan, tsumma yaqul arsyidna yarhamukallah. Pada ucapan yang ketiga kemudian almarhum ini menjawab, arsyidna yarhamukallah, berikanlah petunjuk kepada kami, yarhamukallah, mudah-mudahan Allah beri rahmat pada kalian. Walakin la tasy'urun, tetapi kalian orang-orang yang masih hidup ini tidak terasa. Walyakul, kemudian hendaknya seseorang tadi yang mentalkin berkata, uzkur ma kharajta, sebutlah apa yang telah kamu keluar dari dunia, yaitu syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wal qur'ani imama fa inna munkaran wa nakirun ya'khudh kulla wahidin minhuma bi yadi sahibi wa yaqulu intalik bina ma yuqiduna indama qad lukina hujjatu. Wa qala rajulun ya Rasulullah fa illam yu'raf ummu, Kanjeng Nabi, kalau kita tidak tahu nama ibunya bagaimana? Qala yansibuhu ila ummi Hawa. Jadi ya dikatakan, hai misalnya Ahmad bin Robi'ah, tapi ketika tidak tahu namanya bagaimana, ya Ahmad bin Hawa. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Jadi kalian jangan ragu bahwa mentalkinkan orang yang meninggal itu memang ada dasarnya. Nanti kalau ditanya siapa Tuhanmu, jawablah Allahu Rabbi. Kalau ditanya yang kedua, siapa man Rabbuka, jawablah Allahu Rabbi. Kalau ditanya yang ketiga, man Rabbuka, jawablah dengan mantap tanpa ragu sedikit pun, Allahu Rabbi wal Islamu dini, dan seterusnya. Makanya itu yang sudah diajarkan oleh kiai-kiai kita dulu, memang ada dalilnya. Sekarang kita lihat ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, pendiri aliran Wahabi, menganjurkan talqin mayit sesudah dimakamkan dalam kitab Ahkam Tamannil Maut. Itu Muhammad bin Abdul Wahab ini aliran Wahabi, orang yang kalau di Indonesia ini banyak yang membid'ahkan amaliyah Nahdlatul Ulama. Tetapi Muhammad bin Abdul Wahab sendiri itu menyatakan bahwa boleh mentalkinkan atau menganjurkan, bahkan mentalkinkan orang meninggal dunia. Ini hadisnya, ini riwayatnya. Sama dengan tadi yang sudah saya sampaikan itu. Kemudian lagi Ibnu Taimiyah yang juga merupakan panutan orang-orang Wahabi juga menganjurkan talqin, ya, sebagaimana dalam Majmu' Al-Fatwa. Ini hadisnya, ya. Jadi artinya apa? Bahwa talqin yang biasanya sudah diajarkan oleh para kiai-kiai kita dulu itu memang ada dasar hukumnya. Karena itu Anda sekalian jangan ragu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani
fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.